action let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman, baik, kali ini kelompok saya akan membawakan materi yang berjudul karakteristik kota dan perkotaan. Di mana karakteristik kota dan perkotaan ini memiliki 4 poin, yaitu poin pertama menjelaskan tentang definisi kota dan perkotaan, dan poin kedua menjelaskan tentang karakteristik fisik kota dan karakteristik sosial. Poin ketiga menjelaskan tentang klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk, dan poin keempat yaitu menjelaskan fungsi kota. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batas wilayah administrasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1807 mengenai penyusunan rencana kota. Pengertian perkotaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Perkotaan adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama, bukan pertanian. Perkotaan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Ciri fisik kota. Definisi fisik adalah hal yang terlihat dari luar, sehingga ibarat kata suatu buku yang dinilai adalah covernya. Sama seperti kota. Ciri-ciri kota yang terlihat dari fisiknya adalah hal yang dapat dilihat secara langsung oleh mata. Ciri fisik kota yang pertama adalah sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Itu pengertian secara umum. Pengertian secara khusus adalah pasar merupakan sarana perekonomian penunjang kebutuhan sehari-hari. Di daerah perkotaan, sarana perekonomian lebih cenderung pada supermarket atau pasar modern. Adalah tersedianya lahan parkir. Lahan parkir memiliki banyak fungsi sebagai fungsi untuk menaruh kendaraan pribadi atau angkutan umum. Namun, lahan parkir dapat digunakan sebagai sarana usaha. Usaha lahan parkir banyak diminati orang. Ketiga, terdapat sarana
sarana rekreasi dan olahraga. Sarana rekreasi sering digabung dengan sarana olahraga. Hal ini disebabkan banyak orang yang memiliki pandangan bahwa olahraga sama dengan rekreasi dan rekreasi sama dengan olahraga. Karena kedua hal tersebut sama-sama menggerakkan tubuh lebih banyak dan menefreskan otak menjadi lebih segar. Nah, yang terakhir adalah gedung-gedung pemerintahan berjajar. Coba kalian berkunjung ke daerah balai kota di kota kalian masing-masing. Di situ akan berjajar gedung-gedung pemerintahan seperti Bappedan, Kasbon, Perhutai, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan indikasi terdapatnya gedung-gedung pemerintahan yang berjajar. Ciri sosial kota. Ciri sosial daerah kota adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masyarakat heterogen. Arti dari heterogen adalah berbeda-beda, di mana untuk daerah kota memiliki masyarakat yang bersifat heterogen. Hal ini bisa saja disebabkan karena banyaknya pendatang yang mendiami suatu perkotaan, sehingga secara suku, budaya, dan pekerjaannya berbeda-beda. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan status sosial yang sangat mencolok pada penduduk perkotaan. Pada penduduk pedesaan, orang kaya dan orang miskin hampir tidak terlihat perbedaannya karena memiliki gaya hidup yang sama. Sedangkan pada masyarakat perkotaan, kesenjangan sosial dapat terlihat antara orang kaya dan orang miskin yang terlihat dari kepemilikan barang untuk bentuk rumah. Yang ketiga yaitu terjadi perubahan sosial dan inovasi. Kota seringkali menjadi pusat perubahan sosial dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari teknologi, ekonomi, seni, dan budaya. Keberagaman dan interaksi antar individu yang intens di kota mendorong pertukaran ide, kolaborasi, dan adaptasi yang cepat terhadap adanya bentuk perubahan. Klasifikasi kota menurut jumlah penduduk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kawasan perkotaan kecil. Kawasan perkotaan kecil adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 20.000 jiwa sampai dengan 50.000 jiwa. Yang kedua yaitu kawasan perkotaan sedang. Kawasan perkotaan sedang adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 50.000 jiwa sampai dengan 100.000 jiwa. Dan yang ketiga adalah kawasan perkotaan besar. Kawasan perkotaan besar adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 100.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa. 4. Kawasan metropolita. Kawasan metropolita adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk paling tidak 1 juta jiwa yang terdiri dari beberapa kota yang membentuk modal sampai 5 juta jiwa. 5. Kawasan megapolitan. Kawasan megapolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri dari 2 atau lebih metropolitan dan membentuk hubungan fungsional dan sistem dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara, dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Secara administrasi, kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0 sampai 25 dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 557 jiwa dan perempuan 573 jiwa, dengan pertumbuhan rata-rata 1,65%. Pembagian wilayah Kota Makassar dibagi menjadi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW, dan 4.446 RT. Kondisi geografis ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 sampai 25 meter dari permukaan laut dengan suhu udara antara 20 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Kota Makassar diapit 2 buah sungai yaitu Sungai Talo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Lihat juga kondisi geografis Makassar selengkapnya.
luas wilayah 128,18 km kubik, totalnya 175,77 km kubik. Luas wilayah kecamatan 1 Tamalan Rea 31,84 km. Yang kedua Biringkanaya 48,22 km. Ketiga Manggala 24,14 km. Keempat Pak Nakukang 17,5 km. Dan yang kelima Talo 5,83 km. Yang keenam Ujung Tanah 5,94 km. Yang ketujuh Bontoala 2,10 km. 8 Wajo 1,99 km. Dan yang ke-9 Ujung Pandang 2,63 km. Ke-10 Makassar 2,52 km. Dan yang ke-11 Rapocini 9,23 km. Yang ke-13 Tamalatea 20,21 km. Kepadatan penduduk 6.646,5 km. Jadi jumlah penduduknya 1.168,58 jiwa. Fungsi kota, 1. Sebagai pusat pemerintah. Fungsi pertama dari kota adalah sebagai pusat pemerintah. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa kota itu sendiri memiliki fasilitas pelayanan yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan pelayanan yang ada di pedesaan. Selain itu, dalam menjalankan sebuah pelayanan masyarakat dibutuhkan aparatur negara. Tanpa adanya aparatur negara, maka sebuah pelayanan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Apabila suatu pelayanan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan ada hal yang terhambat. Dalam hal ini, hal yang akan terhambat berupa kebutuhan hidup untuk masyarakat, administrasi masyarakat, dan sosial budaya. Sebagai pusat pendidikan, fungsi kedua dari kota adalah sebagai pusat pendidikan. Sudah menjadi hal umum bahwa pendidikan yang ada di suatu wilayah atau daerah harus benar-benar diperhatikan. Sumber daya manusia atau SDM di wilayah tersebut, bahkan bisa saja SDM dari wilayah itu berperan dalam kemajuan negaranya. Dalam kemajuan pendidikan harus memiliki suatu wilayah yang dapat menjadi pusat dari sistem pendidikan. Jika pusat pendidikan sudah ditentukan, maka sistem pendidikan dapat dikembangkan dengan optimal. Wilayah yang bisa dijadikan sebagai pusat pendidikan adalah kota, karena kota memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan yang lebih penting, kehidupan masyarakat lebih heterogen sehingga dapat melihat berbagai jenis individu. Oleh sebab itu, tak heran jika dalam suatu kota jumlah lembaganya pendidikannya lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten. Banyaknya lembaga pendidikan ini bertujuan untuk menampung individu yang ingin menempuh pendidikan. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to fly. 3. Sebagai pusat informasi, fungsi kota yang ketiga adalah sebagai pusat informasi pembangunan pada setiap wilayah. Baik itu kota atau desa harus dilakukan agar semua fasilitas pelayanan, fasilitas umum dan sebagainya juga ikut berkembang menjadi lebih baik. Dalam mewujudkan pembangunan pada suatu wilayah, sangat dibutuhkan informasi yang akurat dan tepat. Hal ini sangat diperlukan karena informasi yang akurat dan tepat merupakan untuk menggerakkan suatu pembangunan.